Pernah merasa tubuh kita makin berat tiap pagi? Bangun tidur kok kayak habis dihantam truk. Di Indonesia lebih dari 65% pria usia 60-an ke atas mengaku kehilangan semangat tiap kali membuka mata. Mereka tidak lagi kuat berdiri lama di masjid, bahkan jalan ke pasar pun terasa berat. Tapi, apakah ini murni karena usia? Raka, saya harus luruskan sekarang. Ini bukan soal usia. Ini tanda bahaya yang bisa kita hentikan kalau kita bertindak. Banyak pria menyerah sebelum mencoba. Padahal tubuh mereka masih punya potensi besar, asal diberi nutrisi yang tepat di waktu yang tepat. Wah, deg-degan saya dengarnya. Teman-teman yang nonton dari rumah, tolong dong tulis di komentar kamu lagi nonton dari mana, Palembang, Bandung, Kupang, atau mungkin desa kecil di Flores Timur. Dan jangan lupa tulis usia kamu juga ya. Aku pengen baca satu-satu. Sekarang saya merasa sangat terhormat, karena di studio hari ini hadir seseorang yang luar biasa. 30 tahun menangani pasien lansia, dan beliau adalah penulis utama riset nasional tentang nutrisi dan aktivitas lansia di Indonesia. Selain itu, beliau juga penulis buku laris sehat di usia emas. Mari kita sambut Dr. Siti Setiati. Terima kasih, Raka. Saya di sini bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai saksi bahwa usia tua bukan akhir. Itu adalah babak baru yang bisa kita menangkan. To the point ya. Katanya hanya dengan sarapan tertentu pria usia 60-an bisa merasa seperti usia 40-an. Benar itu? Betul. Dan sayangnya 9 dari 10 pria yang datang ke klinik saya justru melakukan kesalahan besar setiap pagi. Mereka hanya minum kopi hitam, kadang sepotong roti manis. Itu racikan yang membuat pembuluh darah ke bagian bawah tubuh macet total. Ya ampun, jadi seperti jalan tol yang ditutup sepihak. Kurang lebih. Saya ingat satu pasien namanya Pak Richard, umurnya 67. Waktu pertama kali datang ke saya dia berkata, "Bu dokter, pabrik sudah tutup. 2 tahun saya bangun pagi dan tidak ada apa-apa di bawah sana." Saya bisa bayangkan rasa malu dan frustasi beliau. Tapi saya beri dia satu misi, makan 2 butir telur utuh tiap pagi selama 4 minggu. Tidak digoreng dengan minyak berlebihan. Bisa direbus, bisa orak-arik. Yang penting telur utuh, jangan dibuang kuningnya. Tunggu Bu, kuning telur. Bukannya katanya kolesterol tinggi. Itu ilmu lama yang sudah ketinggalan zaman. Kuning telur mengandung leucin kolin, vitamin D, dan B12. Semua ini dibutuhkan untuk memperbaiki otot dasar panggul. Ini bukan cuma soal kejantanan ini, soal berdiri tegak, berjalan stabil, dan hidup dengan percaya diri. Wah, luar biasa. Dan hasilnya, Bu? Belum sampai sebulan Pak Richard telepon saya. Suaranya ceria banget kayak anak kecil dapat sepeda baru. Dia bilang, "Bu dokter, saya bangun pagi ini dan saya merasa seperti saya berusia 40 lagi." Itu bukan hiperbola, Raka. Itu hasil dari nutrisi yang benar di waktu yang tepat. Sahabat-sahabatku di rumah kalian dengar kan? Ini bukan sihir, ini bukan pil mahal. Ini telur yang ada di dapur kamu. Betul. Jangan remehkan makanan sederhana. Yang penting, bagaimana dan kapan kamu makan. Jam pertama setelah bangun tidur adalah saat emas untuk menghidupkan kembali tubuhmu. Siapa di sini yang siap mulai dari besok pagi? Coba ketik, saya belum selesai kok di komentar ya. Kita lanjut ke makanan kedua setelah ini. Tapi Bu Siti kasih bocoran dong. Apa itu? Satu kata, Raka bubur. Tapi bukan sembarang bubur. Bubur yang bisa membersihkan pembuluh darah kamu dari dalam. Dan sudah saya buktikan ke ratusan pasien. Wah, bubur bisa bersihin pembuluh darah. Buat orang Indonesia itu makanan sarapan sejuta umat ya, Bu? Benar. Tapi jenis bubur yang saya maksud ini bukan bubur putih dengan kerupuk dan kecap. Ini adalah bubur beras merah hangat yang dicampur dengan biji wijen hitam. Hah, biji wijen? Itu yang biasa ditabur di atas onde-onde. Tepat sekali. Tapi di sini bukan hanya hiasan. Wijen hitam kaya omega 3, magnesium, dan zinc yang membantu pembuluh darah rileks, melancarkan sirkulasi, dan memperbaiki tekanan darah. Ini penting sekali untuk pria lansia. Jadi bubur ini bukan cuma bikin kenyang, tapi juga bantu aliran darah ke bagian vital. Betul. Saya punya pasien Pak Henry. Setelah pensiun katanya kaki makin berat, semangat menurun.
Saya hanya minta beliau ganti sarapan sereal manisnya dengan semangkuk bubur beras merah, plus wijen, plus irisan pisang rebus. Hanya itu. 2 minggu kemudian, dia bilang, "Bu, dokter tangga rumah saya terasa lebih ringan." Jadi ini bukan sulap tapi memang logika tubuh? Persis. Kombinasi karbohidrat kompleks, serat tinggi, dan lemak sehat memberi bahan bakar untuk otot dan saraf sejak pagi. Efeknya bisa sampai ke malam hari. Tapi banyak orang tua kita masih bilang, saya cukup roti dan kopi aja udah biasa kok dari dulu. Bu, gimana menyikapi anggapan seperti itu? Saya katakan begini, Raka, biasa belum tentu benar. Zaman dulu kita jalan kaki jauh, makan nasi jagung banyak gerak. Sekarang duduk nonton TV dan sarapan manis. Roti manis bukan solusi, itu jebakan. Waduh, saya juga sering sarapan kayak gitu nih. Harus mulai ubah nih teman-teman. Dan kalau kamu mau hasil lebih cepat, kombinasikan bubur tadi dengan air kelapa muda. Wah, air kelapa. Saya pikir itu cuma buat yang lagi panas dalam. Banyak yang pikir begitu. Tapi air kelapa kaya akan elektrolit, terutama kalium dan magnesium, yang bantu menstabilkan tekanan darah dan hidrasi sel otot. Ini sangat penting untuk pria usia lanjut yang sering alami kram dan kesemutan. Jadi kombinasi bubur plus air kelapa bisa jadi power breakfast buat pria usia 60-an. Ya, dan kita belum bicara soal makanan ketiga yang disebut-sebut sebagai buah kamar tidur. Hah, buah kamar tidur? Kok saya jadi penasaran? Itu nanti. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu berapa dari kalian yang sudah pernah mencoba bubur beras merah dengan wijen. Atau mungkin kalian punya resep sarapan sehat sendiri di rumah. Tulis di komentar ya. Siapa tahu resep kamu dibahas di episode selanjutnya. Sekarang Bu Siti waktunya buka kartu. Apa sebenarnya buah kamar tidur itu? Jawabannya, semangka. Semangka? Saya pikir itu camilan musim panas. Nah, ini dia masalahnya. Semangka sering diremehkan. Padahal ia mengandung L-citrulline, asam amino yang berubah jadi L-arginin dalam tubuh. Dan itu adalah jalur yang sama seperti kerja obat disfungsi ereksi. Tunggu Bu, jadi makan semangka pagi-pagi bisa gantiin pil biru? Kalau dimakan dengan benar dan rutin, bisa bantu melancarkan aliran darah ke panggul dan area vital. Banyak pasien saya merasa efeknya dalam seminggu. Wah, saya penasaran. Tapi gimana cara makannya yang benar, Bu? Makan 2 ram 3 potong semangka saat perut kosong sebelum sarapan utama. Dan jangan buang bagian putih dekat kulit, di sanalah kandungan citrulline paling tinggi. Jadi makan yang biasanya kita anggap sisa justru punya kekuatan tersembunyi. Betul. Tubuh kita itu cerdas. Tapi kita harus cerdas juga dalam memberi asupan. Dan semangka ternyata bisa menjadi alat pemulihan alami yang luar biasa. Wah, saya yakin banyak yang baru tahu info ini. Teman-teman, kalau kamu pernah coba semangka pagi-pagi dan merasa beda, tulis di komentar. Semangka luar biasa. Kita lanjut habis ini ke makanan keempat yang katanya bikin langkah terasa ringan hanya dalam 3 hari. Oke, kita udah bahas telur bubur, beras merah, air kelapa, dan semangka semua. Kayaknya makanan biasa tapi ternyata luar biasa. Nah Bu Siti, katanya makanan keempat ini bisa bikin langkah kaki terasa ringan cuma dalam 3 hari. Betul. Dan makanan ini sangat akrab di dapur kita, murah sederhana. Tapi sayangnya sering dilupakan. Jawabannya adalah pisang rebus. Wah, pisang lagi. Biasanya saya makan itu kalau lagi sembelit, Bu. Itu karena pisang memang kaya serat. Tapi ada rahasia lain, pisang mengandung kalium tinggi, membantu otot-otot tubuh termasuk otot kaki dan otot dasar panggul bekerja lebih lancar. Kalium ini juga menstabilkan tekanan darah dan mengurangi retensi cairan. Itu sebabnya pria usia lanjut sering merasa kaki berat di pagi hari karena tubuh kekurangan mineral esensial ini. Tapi kenapa harus direbus, Bu? Nggak bisa langsung makan aja. Direbus tanpa gula tambahan justru menjaga glukosa tetap stabil. Kita tidak butuh lonjakan gula di pagi hari. Kita butuh energi tahan lama, bukan ledakan instan. Saya biasa sarankan pasien makan 1-2 pisang rebus hangat sebelum atau sesudah sarapan utama. Bu, saya penasaran. Ibu tadi sebut soal pasien yang bisa jalan lebih ringan hanya dalam 3 hari. Siapa dia? Namanya Pak Thomas. Umurnya 70 tahun.
Dia datang ke saya dengan keluhan klasik setiap pagi. Kakinya berat, sulit bangun dari tempat tidur. Sering harus pegang meja dulu baru bisa jalan. Waduh, saya yakin banyak yang ngerasa begitu juga. Saya kasih saran sederhana, campurkan 1 pisang rebus dengan segelas air hangat dan sedikit garam mineral alami seperti garam seltik. Minum itu sebelum sarapan biasa. Awalnya beliau agak ragu. Tapi 3 hari kemudian, beliau telepon saya dan bilang, "Bu dokter, saya bangun pagi dan kaki saya terasa enteng. Saya jalan ke kamar mandi tanpa pegangan. Sudah lama saya nggak bisa begitu." Luar biasa. Pisang rebus dan air hangat bisa menggantikan vitamin atau obat mahal. Bisa selama tubuh diberi keseimbangan nutrisi yang alami. Bukan soal mahal atau tidak. Tubuh kita butuh apa yang benar, bukan apa yang mewah. Dan kalau semua orang tua di Indonesia tahu ini, mungkin banyak yang nggak perlu minum obat tekanan darah terus-menerus ya. Tepat. Tapi ingat, bukan berarti kita langsung lepas obat. Kita perlahan mendampingi dengan makanan cerdas. Dan keputusan itu harus didiskusikan dengan dokter pribadi mereka. Oke teman-teman, jadi recap dulu ya. Telur utuh bantu otot dasar panggul. Bubur beras merah. Plus wijen bersihkan pembuluh darah. Air kelapa bantu hidrasi dan tekanan darah. Semangka tingkatkan aliran darah ke area vital. Dan sekarang, pisang rebus plus air hangat, plus garam mineral bantu otot dan saraf tetap aktif. Dan semua itu bisa kamu mulai besok pagi. Tidak perlu tunggu minggu depan, tidak perlu alat mahal. Kamu sudah punya semuanya di dapur. Siapa yang siap ubah pagi harinya jadi lebih sehat? Coba komentar, saya mulai besok. Dan kalau kamu masih ragu, tahan dulu karena Bu Siti punya satu pesan penting tentang alasan kenapa banyak pria menyerah, bahkan sebelum mencoba. Ya Raka, selama 30 tahun saya bekerja, saya lihat satu pola yang menyedihkan, bukan tubuh yang menyerah duluan, tapi keyakinan kita. Kita percaya bahwa usia mencuri kekuatan, padahal kenyataannya kita sendiri yang menyerahkannya pelan-pelan, lewat pilihan yang salah setiap pagi. Jadi semua bisa berubah kalau kita mulai ubah kebiasaan kecil? Benar. Mulailah dari sarapan. Karena dari sanalah tubuhmu tahu, aku masih ingin bertarung. Aku belum selesai. Waduh Bu Siti, kalimat barusan itu bikin saya merinding. Aku belum selesai. Seperti semboyan hidup ya. Karena memang begitu Raka. Kita terlalu sering percaya bahwa usia adalah batas. Padahal batas yang sebenarnya ada di pikiran kita. Setiap pagi kita punya 2 pilihan, melanjutkan kebiasaan lama yang melemahkan, atau memulai kebiasaan kecil yang bisa menyelamatkan tubuh kita di masa depan. Dan Bu Siti, saya harus jujur ya, saya pribadi merasa tersentuh. Kadang kita terlalu gengsi mengakui bahwa kita merasa lemah, kehilangan gairah hidup, padahal solusi bisa sesederhana semangkuk bubur atau 2 butir telur. Betul sekali. Dan ingat, ini bukan soal kejantanan saja. Ini tentang kualitas hidup. Berapa banyak dari pria usia 60 ke atas yang tak lagi bisa jalan pagi ke masjid. Tak lagi bisa menggendong cucu karena lututnya gemetar. Waduh, itu saya dengar sendiri dari Pak De saya. Dulu tiap hari ke sawah, sekarang ke kamar mandi aja ngos-ngosan, bukan karena dia malas, tapi tubuhnya sudah kehilangan dukungan yang dulu otomatis. Dan justru itu, kita pikir tubuh menyerah. Padahal tubuh kita masih ingin bergerak, tapi butuh bantuan. Bukan pil, bukan alat mahal. Cukup nutrisi tepat di waktu yang tepat. Pagi hari adalah kunci. Jadi sarapan adalah obat alami pertama yang bisa kita kontrol sendiri. Tepat sekali. Saya ingin ulangi 5 makanan yang bisa jadi penyelamat pagi bagi pria lansia. 1. Telur utuh jangan buang kuningnya. 2. Bubur beras merah, plus biji wijen hitam ditambah pisang rebus. 3. Air kelapa muda diminum saat perut kosong. 4. Semangka 2-3 potong termasuk bagian putihnya. 5. Pisang rebus plus air hangat plus sejumput garam mineral alami. Semua itu bukan makanan aneh, bukan produk impor, bukan juga resep rahasia dokter luar negeri, tapi justru dari dapur kita sendiri. Betul. Saya ingat betul pasien bernama Budi, umur 64 tahun. Dia bilang, "Bu Siti, saya kira semangka itu cuma buat anak-anak.
Tapi setelah 2 minggu rutin sarapan dengan semangka dan telur, dia bilang, "Bu dokter, saya merasa seperti mesin motor tua yang diganti oli dan akhirnya bisa nyala lagi." Hah? Ahaha, perumpamaannya mantap. Tapi itu bener ya, bukan tubuhnya rusak, cuman lama nggak diurusin. Persis, sama seperti sawah. Kalau lama dibiarkan rumput tumbuh tanah kering. Tapi kalau disiram dan dipupuk, hasilnya bisa subur lagi. Saya rasa semua yang nonton ini butuh dengar satu hal, Bu. Apakah terlambat untuk memulai? Kalau ada yang umur 70, 75, masih bisa berubah. Saya akan jawab tegas, tidak pernah terlambat. Saya punya pasien umur 83 tahun yang bilang, "Saya pikir saya tinggal menunggu waktu." Tapi setelah 1 bulan mengikuti program makanan pagi ini, dia bilang, "Saya bisa salat subuh di masjid lagi tanpa dipapah." Subhanallah, luar biasa. Jadi sebenarnya keputusan itu ada di kita. Iya, kamu bisa memilih terus merasa lemah, atau kamu bisa memilih memulai satu perubahan kecil. Bukan besok, tapi mulai besok pagi. Teman-teman, ini saatnya. Kalau kamu merasa terinspirasi, tulis komentar "Saya belum selesai. Saya mulai besok." Dan share video ini ke ayah paman atau sahabat kamu yang usianya 60 ke atas. Jangan biarkan mereka merasa tidak berguna, karena mereka masih sangat berharga. Bu Siti tadi ibu bilang banyak pria usia lanjut merasa tinggal menunggu waktu. Saya rasa itu kalimat paling menyedihkan dalam hidup. Dan sayangnya itu bukan cerita fiksi. Banyak pria datang ke saya dengan ekspresi pasrah. Bukan karena tubuh mereka tidak bisa, tapi karena mereka sudah kehilangan harapan. Kenapa ya, Bu? Banyak yang merasa kalau sudah tua ya wajar kalau lemah. Wajar kalau nggak bisa bangun pagi dengan segar. Itulah jebakan terbesar, Raka. Wajar bukan berarti normal. Kita tidak boleh menormalkan rasa lelah yang terus-menerus kesemutan yang tak kunjung hilang, atau hilangnya semangat hidup. Itu adalah tanda tubuh butuh pertolongan. Tapi bukankah sebagian orang tua takut mulai makan terlalu bergizi? Takut kolesterol naik, takut darah tinggi. Nah, ini juga salah satu miskonsepsi besar. Kolesterol bukan musuh. Yang jadi musuh adalah makanan olahan gula berlebih dan waktu makan yang salah. Telur utuh, semangka, pisang rebus itu semua adalah sahabat tubuh lansia. Mereka bukan penyebab penyakit, mereka adalah alat pemulihan alami. Wah, saya jadi kepikiran. Berarti bukan soal makanan berbahaya, tapi soal pemahaman kita yang salah tentang makanan. Betul. Saya selalu bilang begini, tubuh kamu tidak rusak. Tubuh kamu hanya menunggu kamu merawatnya kembali. Saya rasa kata-kata ini bisa menyentuh banyak orang di luar sana. Teman-teman, coba deh, pikirkan. Kapan terakhir kali kamu memberi tubuh kamu makanan yang benar di pagi hari? Banyak dari kita mengisi perut dengan kopi dan roti kosong. Tapi tidak sadar bahwa tubuh di pagi hari paling lapar akan nutrisi. Itulah jam tubuh paling butuh sokongan. Dan jika kita gagal memberi yang dibutuhkan saat itu, maka seluruh hari terasa berat. Tepat. Kaki terasa berat, pikiran kabur, semangat menurun. Bahkan masalah pribadi pun ikut terdampak. Tapi jika kita mulai dengan sarapan bergizi, efeknya terasa menyeluruh, langkah ringan, pikiran jernih, bahkan semangat dalam hubungan rumah tangga pun bangkit kembali. Saya jadi ingat komentar salah satu penonton minggu lalu. Namanya Pak Syukur dari Banyuwangi. Dia bilang, "Saya nggak minum obat, tapi saya rutin makan semangka pagi-pagi. Dan sekarang saya nggak malu lagi jalan ke masjid." Itu dia kesaksian sederhana yang mengguncang. Kita sering mencari solusi jauh-jauh, padahal jawabannya ada di pasar kampung sebelah. Bu Siti, sebelum kita lanjut ke penutup, saya ingin semua penonton hari ini sadar satu hal, bahwa setiap pagi adalah kesempatan baru. Setiap suapan bisa jadi awal dari perubahan besar. Betul, Raka. Dan saya ingin katakan langsung pada semua pria usia 60 ke atas yang menonton hari ini, tubuh Anda masih ingin hidup aktif. Anda hanya perlu memberinya kesempatan. Teman-teman, ayo kita mulai hari esok dengan lebih sadar. Ganti kopi dan roti tawar dengan telur pisang rebus, semangka, air kelapa. Bantu tubuh kamu kembali hidup. Tulis di komentar. Saya kasih tubuh saya kesempatan kedua. Kita baca dan sambut semua niat baik itu. Bu Siti, saya pribadi merasa bahwa malam ini bukan sekadar talk show,
Ini seperti kebangkitan kecil bagi banyak orang yang nonton. Saya harap begitu, Raka. Karena niat saya datang ke sini hanya satu, menghidupkan kembali harapan. Tidak ada pria yang terlalu tua untuk merasa kuat lagi. Tidak ada pagi yang terlalu telat untuk memulai ulang. Dan kita udah belajar banyak malam ini. Bukan hanya tentang makanan, tapi tentang bagaimana tubuh kita bekerja butuh waktu, butuh kesempatan. Betul, tubuh kita bukan mesin yang rusak, tapi kebun yang kering karena lama tak disiram. Dan 5 makanan pagi ini, telur utuh, pisang rebus air, kelapa bubur, beras merah plus wijen. Dan semangka itu ibarat air pupuk dan sinar matahari. Dan sekarang kita tahu kapan waktu terbaik menyiramnya jam pertama setelah bangun. Persis. Jangan tunggu lapar. Jangan tunggu lelah. Mulailah saat tubuh masih kosong. Saat itulah serapan paling maksimal terjadi. Itulah saat emas yang bisa menentukan hari kamu. Bu Siti, boleh saya minta satu kalimat terakhir dari Ibu untuk para penonton kita malam ini? Tentu. Untuk semua pria usia 60 ke atas di Indonesia, saya hanya ingin bilang, usia bukan akhir. Itu adalah panggilan untuk hidup lebih sadar. Bangun makan yang benar, dan mulailah hari dengan keyakinan bahwa kamu masih bisa. Wah, saya hampir nggak bisa bicara. Itu kalimat penutup yang menyentuh banget. Teman-teman, tolong bantu kami sebarkan pesan ini. Jangan biarkan sahabat kamu, ayah kamu, paman kamu merasa tidak berguna hanya karena usia. Kirimkan video ini ke mereka. Katakan, saya ingin kamu bangun besok pagi dengan harapan baru. Dan jangan lupa tulis komentar ya. Kamu mulai dari kota mana, Batam, Pontianak, Mataram, atau desa kecil di Sumba Barat, tulis. Juga usia kamu. Kami ingin kenal kamu. Kami ingin tahu bahwa kamu masih berjuang. Dan kami akan terus di sini, mendampingi kamu. Satu pagi, satu langkah, satu perubahan nyata. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa besok pagi beri tubuhmu apa yang ia butuhkan. Karena kamu belum selesai.